Itu tadinya rawa, diuruk, langsung dibor ya, itu mungkin baunya dari lumpur-lumpur tadinya, ini kolam. Yang nggak ada air nggak bisa mandi. Air sangat penting sekali kan, terutama dalam bidang kesehatan yang utama. Sini nama Dadai Senaria. Waktu itu kebetulan di sini istilahnya ya terpaksa ya itu pakai air pantekan itu. Ada kemarin berapa bulan kemarau, dia minta ke tetangga sebelah di RT 7-nya gitu. Ya tapi kan namanya orang minta itu kan ada bosennya gitu ya, nggak enak gitu. Ya memang ada juga yang bagus tergantung dari mata airnya gitu ya. Pak, barangkali inian bisa Bapak menawarkan bantu kami katanya. Mengacu pada baseline tahun 2018, capaian akses air minum layak berada di angka 87,8%. Pemerintah menargetkan universal akses air minum layak tercapai pada tahun 2024. Artinya, pemerintah berharap Pemda dan PDAM dapat berkontribusi untuk memenuhi sisa 12,2% menuju 100% akses air minum layak sampai dengan tahun 2024. Pada akses untuk jaringan perpipaan sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 20,14%. Pemerintah menargetkan capaian 30% di tahun 2024. Sementara untuk akses terhadap air minum aman baru di kisaran 6,7% dan ditargetkan sampai dengan 2024 di kisaran 15% sesuai dengan RPJMN 2020 sampai 2024. Alhasil, pekerjaan rumah untuk dua kategori akses air minum terakhir masih cukup besar. Peningkatan kinerja pemenuhan air minum melalui jaringan perpipaan lantas perlu ditempuh. Tentunya, demi memenuhi hak dasar warga di sektor air minum. Setidaknya, ada dua hal pokok yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan pemenuhan akses layanan dasar air minum. Pertama, pengembangan dukungan kebijakan berkaitan dengan air minum yang terukur serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kedua, mengoptimalkan dukungan pembiayaan guna mendukung pembangunan di sektor air minum. Kementerian Dalam Negeri lewat Ditjen Bina Pembangunan Daerah lantas merumuskan dan menyiapkan sejumlah kebijakan dan strategi dalam menangani isu-isu strategis dalam penyediaan air minum. Ditjen Bina Bangda Kemendagri ya, poros penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kita sebetulnya tugasnya adalah mensinkronkan antara program pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Intinya kami memastikan dalam Dokrenda, dokumen perencanaan daerah dan juga dokumen anggaran daerah bahwa pemerintah daerah mensupport apakah dalam bentuk penyertaan modal atau dalam bentuk subsidi untuk memastikan bahwa layanan air minum bagi rakyat itu terpenuhi. Daerah harus melakukan pendataan, kemudian daerah melakukan perhitungan, kemudian daerah menyusun rencana kebutuhan, kemudian melaksanakan. Nah, tahapan ini yang harusnya dilakukan oleh daerah dalam rangka menyusun program kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD, RKPD, ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan. Itu yang perlu kita sinkronisasi, regulasi, program dan kegiatan berikut target dan indikator. Lantas, lahirlah proyek NUWSP atau National Urban Water Supply Project. Ini merupakan kerangka kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, stakeholder yang terkait, yaitu Bappenas, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini ada dua Ditjen, yaitu Ditjen Bangda dan Ditjen Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. NUWSP sendiri ini kaitannya adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari operator ataupun PDAM
baik dari sisi kelembagaannya, kemudian dari sisi tata kelolanya, dan juga dari sisi teknisnya. Selain itu juga ada kaitannya dengan pendanaan yang alternatif. Janji pemerintah melalui RPJMN sebetulnya 10 juta SR ya. Kemudian di Bangda memiliki salah satu proyek NUWSP yang mentargetkan 1,2 juta sambungan rumah atau SR. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Artinya sharing dari Dirjen Bangda jelas konkret bahwa di antara 10 juta itu 1,2 akan dicapai oleh sebuah proyek yang NUWSP. Selain itu, pembangunan di sektor air minum juga diarahkan untuk pemenuhan intake air baku 38.805 meter kubik per detik, ditambah dengan penambahan kapasitas IPA 44.707 liter per detik, dan penurunan tingkat kebocoran air atau NRW, serta peningkatan kapasitas operator air minum. Target 10 juta itu bukan hanya target yang akan dicapai oleh pemerintah pusat, tapi dukungan pemerintah daerah ini sangat penting dan sangat besar. Artinya ada kegiatan, program kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD-nya daerah. Nah, kami akan mendorong bagaimana target indikator itu yang disusun oleh daerah di dalam dokumen perencanaan bisa memberikan kontribusi terhadap capaian target nasional. Orang berpendidikan tinggi kalau tidak minum, maka mati dia. Karena itu maka ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 itu mengatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Air ini menjadi urusan wajib layanan dasar yang bersifat konkuren. Artinya dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ada turunan-turunan saja, misalnya dari aspek ini menjadi apa? Ini harus menjadi standar pelayanan minimal. Nah, maka ada PP-nya. Ada juga di Permendagri penerapan SPM itu sendiri dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018. Pemenuhan hak warga untuk air minum dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Bahwa ini kebutuhan wajib ya, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah pun menyiapkan 3 opsi. Apakah dia akan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui pembentukan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Yang kedua, atau UPTD yang lebih fleksibel apa ini? Menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUT, Badan Layanan Umum. Nah, kemudian kalau dia ingin mencari untung gimana? Maka dia menggunakan badan usaha milik daerah. Nah, tiga-tiganya sebetulnya niatnya, nawaitunya untuk melayani publik supaya masyarakat bisa mendapatkan akses air minum secara luas begitu. Tetapi memang 3 kelembagaan tadi memiliki ciri masing-masing. Masih OPD berarti masih melekat di Pemda, sedangkan kalau BLUT sudah sedikit semi bisnis begitu. Nah, bisa cari untung, kalau untung alhamdulillah, enggak pun Pemda masih support. Tapi kalau sudah BUMD seharusnya, kalau BUMD air minum itu harusnya untung. Dia melayani publik dan juga bisa juga mencari untung. Jadi 2 hal ini yang kemudian dipadukan di dalam BUMD air minum. Dalam dokumen RPJMN, tercatat perkiraan kebutuhan pendanaan itu adalah 77,9% dari APBN, 20,9% dari KPBU, dan 15,6% dari APBD. Alhasil, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah pada pemenuhan SPM berdasarkan regulasi. Kalau strategi itu ada saja Pak, artinya begini, itu menyangkut anggaran juga gitu. Kalau tanpa anggaran ya kita juga bingung juga caranya gitu. Kan ada target-targetnya ya, sekali lagi harus memilih dulu. Kalau dia merupakan UPTD Pemda, maka 100% harus didanai oleh Pemda. Tetapi kalau dia memilih BLUT, misalnya BLUT air minum, maka dia bisa mendapat dari mana? Gitu, dari pusat juga bisa, dari pihak ketiga yang sah. Ya, yang sah itu artinya tidak mengandung implikasi apa-apa. Dia juga bisa bekerja sama. BUMD air minum jangan lupa, ini asetnya telah dipisahkan oleh Pemda. Tidak bisa kemudian segampang dia sebagai UPTD. Kalau BUMD itu harus dengan penyertaan modal. Cara memberikan uangnya itu dengan penyertaan modal yang harus dengan perda. Nah, perda ini tidak mudah. Kenapa? Karena harus ada analisis investasi. Pemda tidak bisa sembarangan kemudian memberikan saja uang kepada BUMD.
tetapi harus dengan perda yang harus dibahas dengan DPRD yang terhormat. Pilihan-pilihan tadi harus tepat, kapan Pemda memilih UPTD, kapan dia BLUT, kapan dia BUMD. Dukungan mulai dari pemerintah daerah itu sangat besar sekali. Misalnya dalam pemberian penyertaan modal pemerintah daerah, itu kami mendapatkan setelah melalui proses yang memang harus dilakukan, terutama kepada urgensinya untuk pengembangan pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor. Adapun dari pusat, kami juga mendapatkan dukungan hibah atau bantuan penyediaan saran air bersih mulai dari unit produksi maupun pendistribusiannya dalam arti pembangunan perpipaannya. PP nomor 54 tahun 2017 mengamatkan BUMD sebagai salah satu penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi. Karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satunya adalah pemenuhan layanan air minum masyarakat. Pemerintah Indonesia menunjuk PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pengelolaan PDAM diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah masing-masing. Bola kemudian bergulir pada kebijakan penentuan tarif air minum. Tarif air minum diatur di dalam Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang tarif air minum. Dalam benak Kementerian Dalam Negeri, gimana caranya supaya dia full cost recovery. Artinya supaya break even lah gitu ya. Tidak untung tapi tidak rugi. Nah, ketika kepala daerah tidak menaikkan tarif air minum padahal ongkos produksi itu tinggi, merugilah dia. Karena kalau dia akan menaikkan tarif, dia tidak populer, mungkin tidak dipilih oleh rakyat. Kira-kira gitu. Bapak Menteri Dalam Negeri pada saat itu berpikir, oke, kalau kemudian kira-kira ya, misalnya satu botol aqua besar misalnya, ongkos produksinya misalnya 5.000. Tapi rakyat baru mampu membayar 4.000. Berarti ada selisih 1.000. Nah, 1.000 itu harus diberikan subsidi dari Pemda kepada rakyat yang menikmati air minum tadi. Tetapi Permendagri nomor 71 tentang tarif full cost recovery tadi sudah dirubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2020. Nah, itu tadi menempatkan memang kemudian memberikan kepastian apakah ini akan menjadi break even atau ini akan sedikit untung atau rugi dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pemda. Para kepala daerah dalam hal ini bupati, wali kota harus taat memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayahnya. Ini semua untuk menjamin kualitas pelayanan air minum di wilayah yang selama ini jumlahnya kurang lebih 380, sebagian besar belum semuanya sehat, Mas, makanya perlu kita bina bersama-sama. Jadi inilah kewajiban kita, Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama untuk bagaimana mengupayakan badan usaha milik daerah, khususnya yang bergerak di air minum ini, berjalan dengan baik, tentunya dengan sehat, dan bisa melayani kepada masyarakat. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum, kinerja diartikan sebagai tingkat keberhasilan pengelolaan sistem pelayanan air bersih dalam 1 tahun buku tertentu. Dan kinerja dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek operasional, keuangan, dan administrasi. PDAM sebagai penanggung jawab distribusi air bersih pada masyarakat kemudian menatap 3 tantangan ke depan. Mulai dari kuantitas distribusi air bersih, kualitas, serta kontinuitas pelayanan. Sejak 2018, PDAM Kabupaten Bogor telah berhasil menambah layanan jaringan hingga mencapai 26 kecamatan dari 40 kecamatan. Dadai Sunaria dan masyarakat lain kini akhirnya bisa menikmati layanan air bersih. Sebuah harapan cerah bertengger di depan mata mereka. Tak lagi suram menatap keseharian mereka. Kalau jaringan alhamdulillah sini udah terpenuhi semua. Di sini bagus. Nah, ada ini satu komplek itu antara ada 100 rumah kali gitu. Nah, alhamdulillah mungkin udah pada pasang lah gitu ya. Untuk penyediaan air minum bagi masyarakat
itu kan sebetulnya hak publik ya, hak rakyat yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah. Itu satu hal yang tidak boleh dipotong. Maka kolaborasi antar kementerian lembaga itu penting untuk dilakukan. Siapa berbuat apa? Kementerian PUPR misalnya melalui proyek-proyek untuk teknis penyediaan perpipaan. Kemudian untuk menyambung pipanya, Pemda yang menyiapkan uangnya gitu ya. Tenaga kerjanya siapa, duitnya dari mana, APBD harus. Nah ini yang menyatukan antar program pusat dan daerah ini adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangka. Maju untuk memastikan apakah masyarakat itu mendapat layanan yang terbaik begitu. Nah di dalam sinkronisasi program pusat dan daerah dan antar daerah itu menjadi terdepan Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangka.